Halo semua, pernah nggak sih ngerasa kayak dikelilingin sama informasi di mana-mana? Sebenarnya, ada bahasa tak terlihat di sekitar kita yang terus-menerus membentuk dunia kita tanpa kita sadari. Nah, itulah bahasa data. Dan hari ini, kita akan coba belajar memahaminya bareng-bareng. Yuk, kita mulai dari yang paling dekat sama kita. Berapa langkah yang udah Anda ambil hari ini? Angka yang muncul di jam tangan pinter Anda itu, nah, itu data. Atau pas lagi siap-siap terus ngecek HP, berapa ya peluang hujan besok? Yap, itu juga data. Bahkan pas kita baca berita, sering kan lihat klaim kayak 78% pelanggan puas. Rasanya kayak dibanjiri angka dan klaim kan? Nah, gimana kalau ternyata Anda punya alat buat memahami semua ini? Oke, titik awal kita di sini. Kita tuh hidup di lautan informasi. Ini bisa jadi tantangan, tapi sebenarnya ini juga peluang besar. Peluang untuk bikin keputusan yang lebih cerdas, asal kita tahu cara bacanya. Jadi poin kuncinya tuh gini, data itu sendiri ya cuma bahan mentah. Bayangin aja kayak tumpukan batu bata. Berguna tapi belum jadi rumah. Itu cuma kumpulan fakta dan angka yang masih acak-acakan. Terus gimana caranya kita ngubah tumpukan bahan mentah itu jadi sesuatu yang berguna? Nah, disinilah statistik masuk. Anggap aja statistik itu pemandu atau mungkin lebih pas, resep kita. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini ngejelasinnya pas banget. Bayangin, data itu bahan-bahan masakan Anda. Ada wortel, telur, tepung. Nah, statistik itu buku resepnya. Plus keahlian masak yang bisa ngubah semua bahan itu jadi hidangan yang, enak dan penuh wawasan. Oke, sebelum kita mulai masak datanya, kita harus kenalan dulu nih. Data yang kita punya ini jenisnya apa sih? Mirip kayak penjelajah kan? Kita harus tahu dulu medan yang mau kita lewati. Ini gunung atau sungai? Gampangnya gini, data itu ada dua rasa utama. Pertama, data kuantitatif. Ini semua yang bisa dihitung atau diukur. Pokoknya soal berapa banyak. Kedua, data kualitatif. Yang ngejelasin kualitas atau ciri-ciri. Mikirnya jenisnya apa? Selanjutnya, sumber datanya dari mana? Apa kita kumpulin sendiri, misalnya lewat survei atau wawancara? Nah, itu namanya data primer. Atau kita pakai data yang udah dikumpulin orang lain, kayak laporan pemerintah atau jurnal ilmiah, itu adalah data sekunder. Sekarang, kita coba dalamin dikit ya. Bayangin ini kayak level kekuatan data. Paling dasar ada nominal, ini cuma label aja, kayak mobil atau bus. Nggak ada urutannya. Naik satu level, ada ordinal yang udah punya urutan logis. Misalnya, tingkat kepuasan. Tidak puas, netral, puas. Lalu ada interval, yang jarak antar nilainya sama, kayak suhu Celcius, tapi nolnya bukan berarti tidak ada. Dan di puncak ada rasio, yang paling lengkap. Punya semuanya, dan nolnya itu nol mutlak. Contohnya berat badan. Kalau nol ya berarti beneran nggak ada beratnya. Makin tinggi levelnya, makin banyak yang bisa kita lakuin sama data itu. Gini deh, melakukan perjalanan pakai peta yang salah itu kan lebih parah daripada nggak pakai peta sama sekali ya kan? Nah, begitu juga dengan data. Kita harus pastiin dulu data kita bisa dipercaya sebelum kita mulai. Jadi gimana caranya kita tahu data kita itu bagus? Anggap aja ini checklist simpelnya. Apa datanya objektif alias mencerminkan kenyataan? Apa datanya representatif, beneran mewakili kelompok yang lebih besar? Terus, akurat nggak? Bebas dari kesalahan? Relevan nggak sama pertanyaan kita? Dan yang terakhir, datanya masih baru dan up to date kan? Oke, kita udah punya pemandunya, kita udah cek kualitas petanya. Sekarang waktunya kita lihat gimana cara pakainya untuk mengukur dunia. Dan tentunya untuk membuat keputusan yang lebih cerdas. Sebelum kita bisa ngukur apapun, kita harus tentuin dulu, apa sih yang mau kita ukur? Nah, dalam statistik, konsep yang mau diukur ini disebut variabel. Contohnya, kepuasan pelanggan atau kinerja siswa. Nah, kepuasan pelanggan itu kan abstrak banget ya. Gimana cara ngukurnya? Kita butuh alat yang lebih konkret, yang bisa diamati dan diukur. Alat inilah yang kita sebut indikator. Biar lebih jelas, kita lihat contohnya. Misalkan variabel abstraknya adalah kedisiplinan siswa. Nah, indikator konkret yang bisa kita pakai misalnya tingkat kehadiran di kelas, ketepatan waktu ngumpulin tugas, atau jumlah pelanggaran aturan. Jelaskan bedanya? Dan pada akhirnya, inilah inti dari semuanya. Statistik itu bukan cuma soal angka, tapi soal mengubah data mentah jadi wawasan. Dan mengubah wawasan itu jadi keputusan yang lebih baik. Jadi, sekarang Anda udah punya bekal dasarnya nih. Anda bukan lagi sekedar penonton pasif di tengah lautan informasi. Anda udah bisa mulai bertanya, menganalisis, dan menemukan cerita di balik data. Pertanyaannya sekarang adalah, cerita apa yang akan Anda ungkap?